Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang larangan dalam ekonomi Islam. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang riba. Pengertian riba. Secara etimologi, riba berarti az-ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Di antaranya akad jual beli yang dilarang keras, antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhiri kedua ganti atau salah satunya. Jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba dibagi menjadi 4, yaitu riba fadl. Riba fadl yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh, tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. Ribayat. Ribayat yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggungkan. Contoh, Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Aminah. Oleh Aminah disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambahan 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun. Yang keempat, riba qard. Riba qard yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi hutang. Contoh, Muhammad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar 30.000, maka tambahannya adalah 5.000. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua. B. Gharar. Pengertian gharar adalah gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, dalam penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Memberikan pengertian mengenai gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Sedangkan definisi menurut beberapa ulama. Yang pertama, Imam Syafi'i. Gharar adalah apa-apa yang diakibatkan tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti atau tidak dikehendaki. Yang kedua, Wahba al-Zuhaili. Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
Yang ketiga, Ibnu Qayyim. Gharar adalah yang tidak bisa ditukar penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual domba yang melarikan diri dan unta yang liar. Yang keempat, Imam Malik. Gharar merupakan jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contoh, jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dan dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Maliki, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur-unsur untung-untungan. Yang kedua, jenis-jenis gharar. Dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari 3 sisi, yaitu jual beli barang yang belum ada atau makdum, seperti jual beli habal al-habala atau janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhu, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu disah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Yang ketiga, hukum gharar. Berdasarkan hukumnya, gharar terbagi menjadi 3, yaitu gharar yang diharamkan secara ijma' ulama, yaitu gharar yang menyolok atau al-gharar al-kasir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh, jual beli mulamasah, munabadzah, bai al-hassa, bai al-maliki, bai al-madhani, dan jenisnya. Yang kedua, gharar yang dibolehkan secara ijma' ulama, yaitu gharar ringan atau al-gharar al-yasir. Yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikuti pada bagian pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual suatu barang yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan lain-lainnya. Bagian yang ketiga, maisir. Pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah kimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun kinar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan atau game of sensi. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang bisa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Hukum maisir. Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Al-maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam. Dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga, haram. Keempat, haram. Pengertian haram secara etimologi, haram diambil dari al-hurma yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapat dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Sebagai contoh, mengonsumsi darah yang mengalir diharamkan karena itu kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat. Di samping itu ada dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Bisnis-bisnis yang diharamkan. 1. Investasi. Yang kedua riba. Yang ketiga jual beli tidak jelas. Yang keempat pencurian. Yang kelima perampasan. Yang keenam upah pekerja yang haram. Yang ketujuh suap. Yang kedelapan menimbun atau spekulan. Yang kesembilan perjudian. Yang kelima zolim. Pengertian zolim. Zolim adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang penuh keadilan dan jauh dari kezoliman. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat adil dan melarang keras untuk berbuat zolim. Menurut ajaran Islam, zolim atau aniaya berasal dari kata zolama, yadilum zuluman, yang artinya aniaya. Zalim atau dolim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Orang yang berbuat zalim disebut zalimin. Lawan kata dari zalim adalah adil. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang yang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan, dan banyak lagi lainnya. Selain itu ada pula beberapa pendapat tentang arti zalim menurut para ulama, di antaranya Al-Ashabani. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan, baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya. Yang kedua, Al-Jurjani. Ada pula yang menyebutkan bahwa perbuatan zalim adalah perbuatan menggunakan milik orang lain tanpa hak. Zalim menurut Al-Jurjani merupakan melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan, dan ia adalah maksiat. Disebut oleh sebagian ahli bahasa bahwa zalim adalah menggunakan milik orang lain dan melebihi batas. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Zalim adalah kedua buah berfirman, yang artinya kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itulah zalim, atau tidak kurang buahnya sedikit pun. Maksudnya tidak kurang buahnya sedikit pun. Bersikap kurang itu tidak jadi berupa melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang, atau melainkan apa yang dijawabkan baginya. Oleh karena itu, zalim berporos pada dua hal, yaitu baik berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Macam-macam zalim.
Padahal manusia adalah puncak dari ciptaan Tuhan. Macam-macam kezaliman terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, kezaliman terhadap sesama manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.